Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Depide SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Muara Teweh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Senin 27 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada PASEF kelas 11 dengan materi Kerikma. Selamat menyaksikan. Sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya. Masih semangat untuk belajar? Masih. Iya. Kalian sebagai anak muda generasi bangsa harus selalu semangat, terlebih lagi dalam perihal belajar, ya. Karena di pundak kalianlah negara ini masa depannya berada, terlebih lagi masa depan gereja. Baik, untuk lebih menyemangati pembelajaran kita hari ini, kita akan menyampaikan yel-yel kita. Ayo, silakan berdiri semua, biar tetap semangat ya, semakin semangat. Margareta boleh memimpin temannya. Ya. Berdiri sini. Mari kita mewartakan kabar gembira melalui perkataan dan tindakan. Bisa, yes! Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita terlebih dahulu memohon berkat dari Tuhan melalui doa. Siapa yang mau bawa doa? Saya, Indra, silakan Indra. teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan tidak adil. Semua diserahkan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan Bangsa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih untuk Indra yang sudah membawakan kita dalam doa pada hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa atau mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Iya, hadir semua ya? Iya, hari ini. Anak-anak sekalian, materi kita yaitu tentang tugas gereja yang mewartakan kabar gembira atau disebut dengan Kerikma. Iya. Nah, sebelum itu kita akan melihat apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran dari materi kita. Kita bacakan bersama-sama ya. Yang pertama yaitu memahami arti dan makna gereja yang mewartakan kabar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami Kerikma sebagai karya pastoral gereja, menghayati dan dapat mewujudkannya sehari-hari secara kritis. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan melihat kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu mengenai liturgia atau karya pastoral gereja yang menguduskan. Nah,
Kalau kita berbicara tentang liturgia atau karya pastoral dalam gereja, maka hal itu ada 5. Salah satunya yaitu kerikma. Nah, materi kita pada hari ini tentu saja berkaitan dengan materi kita yang terdahulu, yaitu tentang liturgia. Karena antara liturgia dengan kerikma itu tidak bisa dipisahkan. Ibu akan mengecek dulu, mau melihat apakah kalian masih ingat materi kita tentang liturgia kemarin. Ibu akan bertanya, melalui kegiatan apa saja gereja menguduskan umatnya? Siapa yang bisa jawab? Melalui perayaan-perayaan liturgi, sakramen, dan ibadat. Ada lagi teman yang lain mau menambahkan? Iya, baik, Marisa. Silakan Marisa. Doa rosario dan deposi, Bu. Iya, melalui doa rosario atau deposi tentang doa rosario. Iya, ternyata kalian masih mengingat ya materi pembelajaran kita kemarin. Baik, nah melalui tema kerikma ini kita diajak untuk semakin menyadari akan tugas dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Terlebih lagi kalian sebagai orang muda. Jadi penerus generasi gereja. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau melihat sejauh mana misalnya kalian mungkin kemarin pernah baca-baca tentang materi kerikma ini ya. Jadi Ibu akan melihat apakah kalian pernah membaca atau membuka artikel-artikel tentang kerikma. Apa makna tugas gereja yang mewartakan kabar gembira? Ya, Bu. Ya, baik, silakan Selfie. Menurut saya, makna tugas gereja yang mewartakan kabar gembira adalah gereja menghadirkan diri di tengah-tengah dunia untuk menyampaikan karya keselamatan dan kabar sukacita dari Yesus Kristus. Iya, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa bentuk perwujudan tugas pewartaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, baik, Jelita. Bentuk perwujudan pewartaan adalah melalui perkataan dan tindakan kita yang baik, yang kita tampilkan dalam pergaulan kita dimanapun kita berada. Iya, baik. Terima kasih, Jelita. Dari kita sebelumnya. Nah, untuk mendalami materi kita tentang karya pastoral gereja yang mewartakan kabar gembira atau kerikma, jadi Ibu persilakan kalian membaca teks atau artikel yang sudah Ibu bagikan. Setelah kalian selesai membaca, nanti akan ada pertanyaan ya dari artikel yang kalian baca itu. Sudah selesai? Sudah. Iya, baik. Kemudian pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang diceritakan dalam kisah tersebut yang sudah kalian baca? Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, baik, silakan Nedi. Artikel tadi menceritakan tentang seorang pewarta sabda bernama Pak Thomas. Beliau tidak menyadari ternyata pewartaannya sewaktu di sekolah minggu menghasilkan buah yang baik, yakni seorang perwira yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepadanya atas jasa pewartaannya tersebut. Ya, baik. Terima kasih Nedi atas jawabannya. Pesan apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut untuk hidup kalian sendiri? Ayo. Saya, Bu. Ya, baik. Aldi, silakan Aldi. Yang pertama, kita tidak boleh melupakan kebaikan dan jasa orang yang membantu atau membuat kita bisa sukses dan berhasil. Yang kedua, kisah pewartaan Pak Thomas ini dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup kita untuk menjadi seseorang pewarta melalui
panggilan hidup kita masing-masing. Iya, terima kasih Aldi. Jadi kalian sudah tadi membaca artikel, menyimak, dan kemudian menjawab beberapa pertanyaan. Jadi seorang pewarta atau guru agama di sekolah minggu seperti Pak Thomas melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, menghadapi dengan penuh kesabaran anak-anak yang bandel, yang salah satunya kemudian menjadi seorang tentara berpangkat brigadir jenderal yang datang memberikan penghormatan kepada sang guru yang telah dianggapnya berjasa dalam proses kehidupannya. Kemudian sampai akhir hayatnya, Pak Thomas tidak menyadari akan buah dari pewartaannya. Ternyata menghasilkan seseorang yang hebat. Jadi seperti itu bahwa kita pun ketika kita mewartakan kabar gembira kepada orang lain, kita tidak merasakan hasilnya langsung jadi, tetapi bisa jadi di kemudian hari hasil atau buah dari pewartaan kita itu dirasakan oleh orang lain. Jadi jangan takut bahwa pewartaan saya ini tidak akan menghasilkan buah. Kita yakin saja kita mewartakan hal yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik bagi orang lain. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang materi kita saat ini? Tidak ada, Bu. Kita akan menonton dari tayangan YouTube, video YouTube mengenai pewartaan kabar gembira. Kami akan mengingatkan akan 3 pertemuan dan hampir semua pemanggil upah kebana dibagi bagian adalah anak muda yang bukan hanya dari Brasil, tapi sebagian datang dari Brasil ini diambil dari Injil Matius, di mana adalah pergilah dan jadikanlah semua. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah menonton tayangan video dari YouTube yaitu mengenai evangelisasi orang muda Katolik. Nah, maksud dari penayangan video ini adalah bahwa kalian sebagai orang muda Katolik memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan kabar gembira dimanapun kalian berada. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kelompok-kelompok. Akan ada pertanyaan untuk kalian diskusikan bersama. Berdasarkan tayangan video itu tadi dan juga artikel yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi sesuai dengan soal yang sudah Ibu bagikan. Jawaban diskusi topik ini jawaban dari kita. Dan ini pertanyaan kelompok. Sudah Ibu kasih. Baik, anak-anak sekalian, kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok kalian masing-masing. Sekarang Ibu akan mempersilahkan masing-masing dari kelompok kalian untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, yang pertama Ibu persilakan untuk kelompok Jelita dengan teman-teman. Siap, Bu. Silakan kalian maju ke depan untuk. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, apa makna ajaran Rasul Paulus ini? Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Yang pertama, pesan Rasul Paulus tersebut mengandung makna
bagi umat Kristiani, yaitu agar mereka tetap kokoh dalam iman dan tetap memegang teguh ajaran setelah disampaikan oleh para rasul. Pesan ini adalah panggilan untuk tetap setia pada inti ajaran Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian Ibu beri kesempatan kepada kelompok lain yang mau menanggapi atau mau bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Kelompok kami, Bu. Ya, baik, silakan kelompoknya Nedi. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan iman kita apabila mengalami krisis iman? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah 1. Berdoa mencari dukungan dalam doa agar dapat dikuatkan dan diteguhkan. 2. Berbicara dengan pemimpin rohani seperti pastor, suster, frater, dan guru agama. 3. Berbicara dengan teman satu komunitas. Yang keempat, merenungi dan meresapi isi kitab suci. Dan yang terakhir, bergabung secara aktif dalam kegiatan menggereja. Iya, baik. Bagaimana kelompok 1? Iya, baik. Kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Apa makna sabda Yesus ini? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Matius bab 28 ayat 19. Maknanya adalah bahwa Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia dan menyampaikan ajarannya kepada semua bangsa, yakni ajaran tentang cinta kasih. Kita semua adalah murid Kristus yang mewartakan kabar gembira tersebut melalui tindakan dan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Sekian presentasi kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 1. Ibu persilakan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1. Baik, di sini kami akan menanyakan pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana kita sebagai orang muda Katolik dapat mewartakan kabar gembira kerigma melalui pergaulan kita? Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebagai orang muda Katolik atau MK, kita dapat mewartakan kabar gembira melalui yang pertama, hidup sebagai teladan bagi orang lain melalui perkataan dan tindakan sehari-hari. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan gereja, misalnya kegiatan kelompok pemuda gereja dan pelayanan sosial. Yang ketiga. Bagaimana kelompok 2? Ya, baik. Ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Tidak ada, Bu. Ya, baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, anak-anak sekalian, Ibu persilakan salah satu dari kalian untuk membuat rangkuman ya atas hasil diskusi dari kelompok kalian tadi. Dan silakan untuk membacakan hasil kesimpulannya. Siapa yang silakan Margareta. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpul. Yang pertama, karya pastoral gereja yang mewartakan kabar gembira adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus. Orang dapat menemukan keselamatan dan hidup yang bermakna dalam iman kepadanya. Kedua, kerigma menekankan pentingnya
membagikan kabar baik tentang Kristus kepada orang lain untuk membawa mereka kepada iman dan keselamatan. Sekian dari kesimpulan saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Margareta yang sudah menyimpulkan hasil diskusi kalian pada hari ini. Ibu akan menyampaikan beberapa poin dari diskusi kalian tadi mengenai makna sabda Yesus, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita akan membuka teks kitab suci yaitu Injil Matius. Silakan membaca dari teks tersebut. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, baik, terima kasih. Nah, dari teks inilah kita diperintahkan oleh Kristus sendiri supaya kita mewartakan kabar gembira. Jadi kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mewartakan kabar gembira di tengah-tengah dunia. Jadi tidak hanya tugasnya pastor atau uskup, suster, prater atau guru agama saja, tetapi kalian pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewartakan kabar gembira atau kerikma ini. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja melalui peran kalian sebagai orang muda, sebagai pelajar di tempat kalian masing-masing. Di sekolah, tampilkanlah bahwa kalian adalah murid Kristus dengan mewartakan kabar gembira melalui tindakan dan perbuatan yang baik, yang berkenan, yang menghormati guru-guru, teman-teman, dan juga siapa saja yang ada di lingkungan kalian. Dan Santo Paulus pun juga mengajarkan kepada kita. Dikatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi maksud Santo Paulus ini adalah supaya kita mewartakan Injil Kristus melalui tindakan, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau apa sudah jelas semua? Saya, Bu. Baik, silakan Jelita. Bagaimana gereja dapat merangkul kaum muda milenial supaya terlibat dalam karya pastoral gereja yang mewartakan kabar gembira? Baik, gereja hadir melalui para guru-guru agama, misalnya, atau pendamping-pendamping orang muda, yaitu melalui kegiatan, misalnya orang muda Katolik, seperti tempat kita kan ada camping rohani, kemudian kegiatan pertemuan sedakenat barito. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itulah cara gereja hadir untuk merangkul kaum muda. Jadi seperti itu ya. Bagaimana? Jelas? Jelas. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk ke kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang pertama, pewartaan atau kerikma berasal dari bahasa Yunani yang berarti karya pewartaan kabar gembira. Landasan kokoh pewartaan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan mengajak umat Allah untuk mengambil bagian dalam tugas pewartaan kabar gembira. Bisa kita lihat di ajaran gereja tentang
Lumen Gentium artikel ke-35. Pewartaan adalah perutusan dan kesaksian. Pewartaan verbal pada dasarnya merupakan tugas hierarki, tetapi para awam diharapkan untuk berpartisipasi dalam tugas ini. Misalnya sebagai katekis, guru agama, fasilitator pendalaman kitab suci, guru atau pendamping bina iman anak di paroki atau stasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Iya, baik. Kalau begitu, Ibu akan membagikan lembaran tes sumatif untuk kalian jawab ya. Yang sudah Ibu bagikan tadi, silakan dijawab. Ibu melihat sampai mana kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Iya nggak sih? Ya, baik. Dah? Baik anak-anak sekalian, kalian sudah selesai melaksanakan tes sumatif. Kita akan masuk ke bagian refleksi ya. Ibu akan bertanya kepada kalian, refleksi kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mempelajari materi yang sudah kita lakukan tadi? Tidak, Bu. Ya baik, berarti apakah kalian senang melaksanakan atau melakukan diskusi kelompok tadi? Iya. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam berdiskusi dengan teman-temannya satu kelompok? Tidak, Bu. Ya. Berarti artinya bahwa diskusinya berjalan dengan baik dan semua anggota kelompok terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan memberi tugas untuk kalian berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu silakan ambil pulpen dan kertasnya untuk mencatat tugas yang akan kalian kumpulkan minggu depan. Buatlah video kalian sedang membaca teks kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Buat dalam bentuk video, kemudian kirim melalui classroom kita ya. Bagaimana tugasnya, sudah jelas? Jelas. Ya baik, terima kasih. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu persilakan salah satu dari kalian untuk memimpin kita berdoa. Saya, Bu. Ya, Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati proses belajar pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan lindungilah kami pada perjalanan pulang ke rumah. Semoga kami sampai ke tujuan dengan selamat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Untuk minggu depan kita akan masuk materi martiria ya. Silakan nanti baca-baca bukunya untuk materi martiria. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.